Shalom, selamat pagi para sahabat GKPS TV dimanapun Ibu Bapak serta Saudara berada saat ini. Sebelum kita mendengar dan menerima firman Tuhan, marilah kita mohon pertolongannya, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, atas perkenanan-Mu yang menghadirkan kami di hari yang baru. Dan kiranya firman-Mu yang akan kami dengar, yang menjadi suluh bagi langkah kami, menjadi penerang bagi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh melakukan pekerjaan dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar dan menerimanya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah yang tertulis dari Matius 21 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bagaimana perasaan Ibu Bapak mendengar pernyataan Yesus tadi? Ketika itu kita konfrontasikan dengan doa dan rentetan permintaan atau topik doa yang kita sampaikan, yang sudah kita sampaikan selama ini. Tentu kita akan mengevaluasi dan mungkin terpikir, apakah karena aku tidak penuh kepercayaan di dalam menyampaikan permohonanku dalam doa, sehingga permintaanku itu, permohonanku itu belum terjadi sampai sekarang. Ketika kita berdoa untuk meminta kesembuhan atas rasa sakit, penyakit yang kita alami, yang sudah menahun, atau mendoakan keluarga kita yang sakit, yang sudah bertahun-tahun. Ketika kita berdoa memohon jodoh, ketika kita berdoa meminta pekerjaan, ketika kita memohon kehadiran anak di tengah keluarga, ketika kita berdoa agar karir kita lebih bagus, kehidupan kita lebih bagus, dan ada begitu banyak permohonan kita. Dan kita sudah menyampaikan, bergumul dan berdoa, bahkan berpuasa untuk semua permintaan itu, tetapi sampai sekarang tidak terwujud dan terjadi. Kemudian, apakah ini karena aku kurang beriman? Apakah ini karena kesalahanku? Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena itu. Ketika Yesus menyatakan apa yang Dia sampaikan kepada kita, itu berbicara tentang bagaimana dan apa bentuk doa kita. Mari kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Itu berarti berbicara tentang kehendak Tuhan. Meminta seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan pertama melihat Tuhan kita Yesus Kristus dalam doanya. Secara khusus doanya di Getsemani. Kita tahu semua itu. Bagaimana dengan keringat darah di dalam kesendirian dan pergumulan yang begitu mendalam, Yesus memohon kepada Sang Bapa, kalau boleh, ya Bapakku, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kehendak Allah dalam kehidupan Yesus, itulah yang mendasari ketaatan Yesus dalam hidupnya. Kita juga melihat
bagaimana seorang Rasul Paulus yang menghabiskan sisa hidupnya di penjara, dijatuhi hukuman mati karena memberitakan Kristus. Paulus seorang yang beriman dan dia juga berdoa. Di 2 Korintus 12 ayat 7-8 kita tahu kesaksian yang berbeda dari kesaksian yang kita dengar sekarang ini. Kalau kesaksian Paulus adalah tentang doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan Allah. Dia bersaksi 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Doa yang tidak dijawab seperti keinginan Paulus tidak mengundurkan Paulus dari misi memberitakan Injil, tidak mengundurkan diri untuk menyerahkan totalitas hidupnya kepada kehendak Allah. Bahkan dari doa yang tidak terjawab itu, Paulus bersaksi, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara, ini berarti kita harus ingat bahwa doa tidak hanya sarana dan litani meminta kesempatan dari Tuhan. Tetapi doa adalah persekutuan dengan Bapa. Yesus menunjukkan bahwa ada yang lebih jauh, lebih penting dari sekedar memohon dan menerima apa yang kita inginkan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Bahkan Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memohon dalam doa. Dia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan Dia jauh lebih tahu tentang apa yang kita inginkan dan butuhkan daripada diri kita sendiri. Karena itu doa adalah relasi kita dengan Tuhan. Dia menyatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tujuan kita berdoa adalah berbicara, berelasi dengan intim dengan Tuhan. Tujuan kita berdoa adalah agar kita melakukan kehendak Tuhan lewat kehidupan kita. Doa bukan tentang memohon kepada Tuhan untuk mengubah pikiran Tuhan, mengikuti pikiran dan kehendak kita. Tetapi doa adalah bagaimana memohon Tuhan mengubah hati dan pikiran kita untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, sahabat GKPS TV yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berdoa dengan iman berarti kita berdoa dengan tulus, berdoa dengan hati yang ingin menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Berdoa dengan pola pikir pasrah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Berdoa berarti kita menyerahkan diri pada kehendak Tuhan terjadi melalui kehidupan kita. Keinginan Tuhan terjadi melalui pekerjaan dan seluruh aktivitas kita. Karena itu marilah kita berdoa tanpa henti. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya mari kita biarkan Tuhan bekerja yang mungkin tidak sesuai dengan cara rencana kita, yang tidak sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Tetapi kita meyakini dan percaya Tuhan melakukannya dengan yang terbaik untuk kita. Marilah
kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga untuk anugerah-Mu bagi kami. Sungguh Tuhan, biarlah Engkau menolong kami untuk kami boleh berdoa kepadamu lebih sungguh-sungguh. Berdoa, memohon agar kehendak-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami boleh sebagai persembahan doa untuk kemuliaan nama-Mu, untuk mewujudkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami di tengah keluarga, dalam pekerjaan, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kerajaan-Mu sungguh hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau di dalam Kristus, kami memohon. Amin. Pendaftaran kompetisi video kreatif Jubileum 120 sudah dimulai. Jangan lupa daftarkan gereja kalian. Pendaftaran diperpanjang hingga 30 Juli loh. Catat batas waktunya. Dan kalian akan punya kesempatan untuk memenangkan hadiah jutaan rupiah. Ayo, daftar dan kumpulkan video kalian sekarang. GKPS TV